Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, seperti biasa Suara Liza masih bisa kembali bercerita buat kalian, dan di video kali ini Suara Liza akan mencoba menceritakan salah satu sirah atau cerita dari kalangan para sahabat Nabi kembali. Nah, untuk kali ini, di video kali ini, sahabat yang akan kita ceritakan kisahnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, teman-teman. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, teman-teman. Termasuk sahabat Nabi yang memang masuk Islamnya itu di awal-awal ya, seperti itu. Nah, nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi, teman-teman. Jadi memang namanya itu, nama panggilannya itu dinisbatkan langsung ya kepada kakeknya. Nah, dari beliau ini, teman-teman, Nabi SAW pernah mengatakan tentang beliau. Nabi pernah mengatakan aminu hadhil ummah. Ya, tentang beliau ini Nabi katakan aminu hadhil ummah. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi beliau itu, kata Nabi, sebaik-baiknya, atau maksudnya eh, orang kepercayaan umatku, kata Nabi SAW. Jadi karena setiap umat itu selalu kan ada orang yang bisa dipercaya, orang kepercayaan gitu kan. Nah, pada saat itu Nabi SAW menyebut Abu Ubaidah bin Jarrah ini sebagai orang kepercayaan umat Nabi SAW saat itu. Makanya gak heran teman-teman kalau memang beliau pada saat itu suka ditunjuk ya sebagai penengah gitu atau sebagai hakim ya. Pernah ada kisahnya itu. Tapi untuk kali ini kita akan menceritakan hal lain dari beliau. Dari beliau, teman-teman, bukan hanya dibilang orang kepercayaan ya, bukan hanya dibilang jujur, beliau juga termasuk sahabat yang memang tangguh, teman-teman. Bahkan beliau juga termasuk yang sahabat menguasai ilmu keislaman yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, sebegitunya, teman-teman, di kalangan para sahabat, bahkan nggak apa namanya, bukan hanya aminu hadil ummah ya, para sahabat juga mengenal dia itu dengan sebutan Qawiyul Amin ya, orang yang tangguh, orang yang jujur juga dapat dipercaya, seperti itu. Bahkan saking luar biasanya beliau, saking sebegitunya beliau, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pernah memuji beliau ya. Pernah apa namanya, menspesialkan beliau. Bagaimana kejadiannya? Jadi teman-teman, Amirul Mukminin pada saat dia menjabat sebagai khalifah, pada saat itu sedang jaya-jayanya nih beliau ini ya. Dia tuh menyuruh orang-orang di sekitar beliau untuk silahkan kalian itu berangan-angan. Ya. Kata Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, silahkan kalian berangan-angan apa saja gitu kan. Dan termasuk teman-teman kalau misalkan angan-angannya itu baik, hal-hal positif itu diperbolehkan ya. Semisal aku ingin menjadi dermawan gitu kan, misalkan aku ingin menjadi syahid, seperti itu diperbolehkan, asal jangan hal-hal yang negatif saja seperti itu. Maka saat itu orang-orang yang ditunjuk atau disuruh sama Sayyidina Umar itu untuk berangan-angan, mereka mulailah mengatakan, mengungkapkan ya, aku ada yang mengatakan aku ingin menjadi syahid di jalan Allah, ada yang mengatakan aku ingin menjadi seorang ulama saat itu, ada yang mengatakan hal-hal lain gitulah, teman-teman. Nah, sampai akhirnya teman-teman, mereka semua telah mengatakan ya keinginan mereka, harapan mereka gitu kan. Dan mereka akhirnya bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu, ya Amirul Mukminin, engkau sendiri apa? Keinginan engkau apa? Gitu ya. Nah, kata Amirul Mukminin, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku berharap, kata Sayyidina Umar, aku berharap rumah-rumah di Madinah itu dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, teman-teman. Nah, itu harapan Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman. Maksudnya dia ingin laki-laki di Madinah itu, laki-laki yang menghuni rumah-rumah di Madinah itu seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi sebegitunya teman-teman Abu Ubaidah ini, sebegitu apa namanya, luar biasanya dalam akhlak, dalam kepribadian gitu kan, sampai Nabi SAW sendiri, teman-teman, yang menyebut dia aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umatku, dialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan nikmar rojul, teman-teman, nikmar rojul itu sebaik-baik laki ya, kata Nabi SAW. Jadi kalau misalkan
menjadi bapak, ya dia tuh akan jadi bapak yang baik ya, menjadi teman akan menjadi teman yang baik gitu. Kalau misalkan menjadi anak akan menjadi anak yang baik. Pokoknya di setiap kalangan, di setiap posisi dia akan menjadi orang yang terbaik gitu ya. Nah, teman-teman, selain itu juga ya, dari beliau ada yang menarik ya. Karena tadi kan dikatakan bahwa beliau ini juga orang yang luar biasa kan, tangguh di medan pertempuran. Maka ada salah satu kisah yang luar biasa yang ini tuh menggambarkan ya bagaimana keimanan beliau, keutamaan beliau dalam hal keimanan. Nah, jadi ceritanya teman-teman, beliau ikut serta dalam perang Badar pada saat itu ya. Nah, di situ luar biasa sekali. Setiap musuh yang menghadang dia tuh selalu dia hantam. Selalu setiap pagar musuh dia tuh hancurkan, dia terobos gitu kan. Sampai orang-orang atau musuh-musuh saat itu tuh nggak mau gitu ya. Nggak mau berhadapan sama Abu Ubaidah bin Jarrah ini gitu kan. Mereka menghindar, mereka selalu mencari-cari apa namanya alasan untuk menghindari Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan memang dikatakan juga teman-teman, Abu Ubaidah ini sahabat Nabi kalau udah di pertempuran itu susah, susah untuk ditumbangkan gitu teman-teman. Nah, pada saat itu ya, justru teman-teman ada satu orang yang luar biasa ngejar sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu orang musuh yang mencoba mengikuti kemanapun Abu Ubaidah ini melangkah gitu kan, bergerak. Diikutin kemana aja arah Abu Ubaidah ini bergerak. Dia pengen ngebunuh Abu Ubaidah teman-teman, mengincar nyawanya seperti itu. Nah, pada saat itu teman-teman justru hal lain juga dilakukan Abu Ubaidah. Kalau tadi kan dikatakan dia itu suka ditakuti ya sama musuh-musuh yang lain itu ya. Tapi ini justru beliau juga malah menghindar. Semakin orang itu ngejar Abu Ubaidah juga justru semakin menghindar, teman-teman. Dia berusaha untuk apa namanya mencari celah untuk menghindar dari orang tersebut. Kalaupun misalkan sampai orang itu menyerang Abu Ubaidah juga hanya menangkis saja, teman-teman, tidak menyerang gitu. Jadi orang itu tersebut juga ini udah sampai apa namanya habis-habisan gitu kan, mengeluarkan tenaganya untuk apa namanya membunuh Abu Ubaidah. Semakin seperti itu terus Abu Ubaidah ini menghindar. Setiap ada celah untuk menghindar dia menghindar teman-teman. Sampai akhirnya kepepet nih, Abu Ubaidah kepepet, gak bisa lari lagi, gak bisa menghindar. Dan akhirnya teman-teman di saat seperti itu ya dikatakan memang orang tersebut semakin menjadi ya, semakin ganas. Dan tetap nih Abu Ubaidah di saat udah kepepet seperti itu pun dia ya udah masih menangkis aja, nggak mau melawan teman-teman ya, nggak mau melawan. Nah, Abu Ubaidah teman-teman udah hampir kehabisan tenaga, udah hampir kehabisan tenaga, dan dia mikir kalau misalkan dia terus-terusan seperti itu ya dia akan kalah teman-teman. Maka akhirnya di detik-detik ya menjelang atau hampir kalah gitu ya, dia bangkit, dia melawan, dan akhirnya musuh tersebut satu orang musuh tersebut dikalahkan sama Abu Ubaidah. Dia terbunuh di hadapan Abu Ubaidah sendiri teman-teman. Nah teman-teman, mengapa Abu Ubaidah menghindar? Mengapa sampai orang tersebut sekali membunuh Abu Ubaidah? Mengapa justru malah bangkit detik-detik apa namanya dia akan kalah gitu ya? Nah, jadi dikatakan teman-teman bahwasannya orang tersebut adalah ayah kandung dari Abu Ubaidah bin Jarrah, teman-teman. Jadi bisa bayangkan teman-teman, dia itu mencari alasan, dia mencari celah, dia mencari kesempatan untuk menghindar dari ayahnya, teman-teman. Pada saat peperangan seperti itu, lagi sengit-sengitnya nih, dia tetap aja, dia nggak mau, maksudnya tuh dia nggak mau sampai menjadi orang yang membunuh ayahnya pada saat itu. Dia lebih suka orang lain yang melakukan hal itu. Tapi ini ayahnya terus aja ngejar Abu Ubaidah kan, ya. Jadi di saat seperti itu Abu Ubaidah pun ya hampir daripada dia kalah gitu kan, tetap ini prinsipnya Islam harga mati teman-teman ya, agama yang dibawa Nabi SAW itu harga mati, sehingga nggak ada alasan untuk menjadikan hal tersebut ya, menjadikan satu hubungan itu membuat dia
tidak membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, meskipun itu ayahnya, gitu ya. Maka yang terjadi, Abu Ubaidah ini berhasil memenggal kepala ayahnya sendiri di hadapan dia, ayahnya meninggal, teman-teman. Nah, teman-teman, dari kejadian ini ya kita bisa belajar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sampai menurunkan satu ayat, teman-teman, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah katakan, engkau tidak akan menemukan satu kaum yang saling yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dia itu berkasih sayang atau saling mencintai kepada orang yang memusuhi agama Allah dan Rasulnya. Walaupun memang orang tersebut adalah ayahnya sendiri, walaupun orang tersebut adalah anaknya, ataupun walaupun orang tersebut adalah saudara atau keluarganya sendiri. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang Allah kuatkan imannya, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan Allah SWT. Mereka itulah, teman-teman, yang nantinya akan mendapatkan surganya Allah SWT. Surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai yang abadi, teman-teman. Nah, kemudian juga mereka itulah, teman-teman, yang diridhoi oleh Allah SWT, dan dipastikan mereka juga ridho terhadap Allah SWT. Dan termasuk orang-orang seperti itu adalah dikatakan Hizbullah atau golongannya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ayat ini tuh ingin menegaskan bahwasannya apa yang dilakukan Abu Ubaidah terhadap ayahnya, membunuh ayahnya tersebut, bukan sesuatu hal yang tercela ya. Justru di sini Allah ingin membenarkan, ingin memuji Abu Ubaidah terhadap apa yang telah dia lakukan, terhadap apa yang telah dia tunjukkan, gitu ya. Dan ini, teman-teman, nggak bisa, udah nggak ada lagi alasan, nggak bisa menimbulkan celah bagi siapapun untuk menghinakan Abu Ubaidah karena membunuh ayahnya sendiri. Ya, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang memuji beliau atas apa yang telah dia lakukan, gitu ya. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa atau amal yang telah dia lakukan, seperti itu. Dan justru di sini harusnya kita mencontoh, teman-teman, bahwasannya kita jangan pedulikan orang-orang yang memang menentang agama Allah. Kita jangan pedulikan orang-orang yang memusuhi agama Allah, walaupun orang tersebut adalah sanak keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri. Kalau mereka beda jalan, kalau misalkan mereka memusuhi agama Allah dan Rasulnya, udah, kita jangan sampai memperdulikan mereka, kita jangan sampai mencintai mereka. Haram hukumnya, teman-teman, kalau misalkan kita berhubungan baik dengan orang-orang seperti itu, ya. Dan di sini, teman-teman, kita bisa belajar ya, bahwasanya dengan mempelajari sirah atau kisah, gitu kan, ini kita bisa tahu dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran, ya, kita bisa tahu bahwasanya sebagian ayat-ayat Al-Quran itu mengandung asbabun nuzul. Jadi sebagian manfaat kita belajar sirah adalah bisa mengetahui ayat-ayat atau sebagian ayat dalam Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Dan kalau misalkan kita ya tahu ayat Al-Quran yang mengandung asbabun nuzul, kita jangan hanya sampai membacanya saja, teman-teman. Coba kita pelajari agar kita paham apa sih yang sebenarnya Allah inginkan dalam ayat tersebut, gitu kan. Apa sih yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan, ingin maksudkan dalam ayat tersebut. Dan seperti halnya ayat Al-Quran, hadis juga sama, teman-teman. Dari manfaat dari kita belajar sirah juga kita bisa tahu dari sekian ribu hadis, ya, dari sekian ribu perkataan Nabi SAW, itu ada diantaranya yang memang memiliki sababul wurud atau sebab dikatakannya hadis tersebut, ya. Dan dari situ kita bisa belajar, teman-teman, kalau misalkan kita tahu dan kita mempelajari hadis yang memiliki sababul wurud atau sebab dinyatakannya atau dikatakannya hadis tersebut, kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang sedang baginda Nabi SAW luruskan, gitu kan. Jadi nggak hanya sampai tahu aja atau membaca aja, gitu ya. Kita bisa tahu alasan-alasan dibalik semua itu, gitu kan.
termasuk salah satunya ya tadi kisah Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Jadi kan kita tahu ya bahwasanya Allah ingin membenarkan apa yang dilakukan sama Abu Ubaidah. Allah ingin memuji Abu Ubaidah dengan apa yang telah dia lakukan kan. Meskipun memang pada lahiriahnya mungkin orang-orang awam, orang-orang yang nggak tahu gitu kan, ini orang udah ngebunuh ayahnya sendiri, ya kan? Tapi mau bagaimana? Kita nggak punya kesempatan atau kita nggak punya memiliki celah untuk menghinakan Abu Ubaidah gitu ya. Para sahabat nggak bisa menghinakan karena memang itu adalah hal yang benar dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu tentang Abu Ubaidah. Dan sebagian ada lagi kisah dan ini mengenai tentang karomah beliau, teman-teman. Jadi memang kalau orang-orang ya, kalau sahabat-sahabat Nabi SAW itu pasti gak akan ada yang biasa-biasa saja. Pasti banyak gitu kemuliaan-kemuliaan. Banyak hal-hal yang penting banget untuk kita pelajari gitu ya. Nah, termasuk salah satunya teman-teman karomah yang dia miliki gitu. Pada saat beliau nih Abu Ubaidah ini ditunjuk sama baginda Nabi SAW untuk memimpin sebuah pasukan untuk dikirim ke peperangan di Zatul Khabat, teman-teman. Nah, di situ teman-teman Abu Ubaidah ini dibekalin sama Nabi SAW hanya beberapa keranjang kurma saja, teman-teman. Sedangkan jarak pada saat itu ya dari Madinah ke tempat peperangan tersebut itu lumayan jauh sampai memakan waktu beberapa hari gitu kan. Nah, tapi teman-teman Abu Ubaidah ini tetap ya menerima apa yang diberikan sama baginda Nabi SAW dan membagikan itu kurma satu orang satu, teman-teman. Kebayang nggak? Satu. Jadi setiap hari itu tuh kebagian satu orang satu gitu, teman-teman. Kebayang nggak? Satu kurma untuk seorang prajurit yang akan bertempur. Kalau logika kita kan, bagaimana itu hal kurma satu itu bisa mengenyangkan gitu ya. Tapi subhanallah mereka tetap sabar, mereka terima gitu kan. Dan Abu Ubaidah juga teman-teman mencoba memberi motivasi mereka gitu kan untuk tetap sabar dan tetap tabah di jalan Allah tersebut. Nah, yang terjadi teman-teman di saat mereka hampir mendekati musuh gitu kan, bahkan ada sebagian yang mengatakan itu selepas peperangan gitu ya, selepas berperang mereka kehabisan kurma, teman-teman. Mereka kehabisan kurma sehingga maksudnya Abu Ubaidah membagikan kan satu kurma satu kepada para prajurit. Sampai akhirnya ada satu orang prajurit yang memang nggak kebagian kurma, teman-teman. Dan akhirnya Abu Ubaidah pun merelakan kurma miliknya demi prajurit tersebut. Nah, mereka teman-teman seperti biasa terus melakukan atau meneruskan perjalanan mereka gitu ya. Dan dari kejauhan mereka itu lihat ada benda besar hitam, teman-teman. Dari kejauhan ini mereka nggak tahu benda itu apa itu. Terus mereka berjalan dan sampai akhirnya mulai mendekati benda tersebut, dilihatlah ternyata itu adalah bangkai ikan besar, teman-teman. Ya, bangkai ikan besar yang dilihat mereka itu hitam besar itu ternyata adalah ikan yang super luar biasa besar gitu kan. Mereka juga nggak paham itu datangnya dari mana gitu ya. Sampai saking besarnya teman-teman unta yang berdiri, unta yang paling besar yang berdiri gitu kan. Terus ditambah juga orang yang paling tinggi di antara mereka itu berdiri di atas unta tersebut itu nggak nyampe, nggak tulang rusuk ikan tersebut tuh nggak tersentuh gitu. Saking besarnya, kebayang nggak teman-teman? Di padang pasir ada seperti itu, ya. Terus kemudian teman-teman Abu Ubaidah bersama rekan-rekannya, bersama para sahabat yang lain pun akhirnya mengambil daging-daging ikan tersebut ya, daging ikan tersebut untuk dimakan sama mereka gitu ya. Memang seperti yang kita tahu teman-teman bahwa bangkai ikan gitu ya, bangkai hewan yang hidup di air itu halal, teman-teman. Jadi bukan hewan yang mati di air tapi hewan yang hidup di air ya. Bangkai hewan yang hidup di air itu halal, teman-teman. Maka di sini juga apalagi ini kan berupa ikan yang jelas-jelas memang hidupnya di air ya, bukan di bukan karena mati di air gitu kan. Jelas-jelas hewan ikan itu hewan yang hidup di air, ini halal berarti kan. Mereka akhirnya memakan daging tersebut ya, daging ikan tersebut. Nah, teman-teman saking luar biasa besarnya itu ya, dikatakan mereka berjalan hampir 20 hari gitu kan, dagingnya tuh nggak habis-habis dimakanin sama mereka, saking luar biasa besarnya gitu.
sampai mereka juga di antara mereka ada yang kepikiran untuk mengambil daging tersebut ya, dibawa untuk orang-orang kaum muslimin yang berada di Madinah, termasuk juga Nabi SAW ya. Nah, singkat cerita teman-teman, mereka sampai ke Madinah ya, dan menceritakan setiap kejadian yang ada di perjalanan mereka. Maka Nabi SAW teman-teman mendapatkan wahyu dari Allah SWT, dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis teman-teman, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim pada saat itu, bahwasanya memang itu adalah sebuah rezeki yang Allah keluarkan gitu kan bagi mereka gitu. Nah teman-teman, bisa kita bayangkan dari mana ikan itu muncul gitu kan, kalau bukan karena apa namanya, pertolongan Allah gitu ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah, bagaimana mungkin ikan sebesar itu muncul? Sahabat-sahabat nggak pernah lihat ikan sebesar itu sebelumnya teman-teman, tapi ini yang bikin anehnya lagi, bisa muncul tiba-tiba di tempat seperti itu kan teman-teman. Nah dari sini teman-teman sepakat ya, dari perkataan Nabi tadi, para ulama sepakat bahwasanya itu merupakan karomah yang dimiliki Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini cukup masyhur sekali teman-teman, dan itu merupakan sebuah rezeki yang Allah siapkan gitu kan untuk Abu Ubaidah sebenarnya teman-teman gitu. Nah teman-teman, sehingga Nabi SAW mengatakan, apakah kalian membawa sebagian daging untuk aku cicipi gitu kan, kata baginda Nabi. Dan akhirnya mereka pun memberikan daging tersebut, daging ikan tersebut itu hanya untuk Nabi SAW pada saat itu. Nah jadi gitulah teman-teman, Abu Ubaidah bin Jarrah yang bisa aku ceritakan, yang bisa aku sampaikan. Ada banyak teman-teman kisah kemuliaan yang beliau miliki. Di deskripsi aku tulis kitab-kitab rujukan tentang mengenai sirah sahabat teman-teman. Kalian boleh pelajari, kalian boleh cari atau mendalami kisah-kisah dari para sahabat Nabi SAW. Di sana kalian bisa menemukan beribu-ribu kisah atau teladan dari para sahabat Nabi SAW. Nah teman-teman, itu dia tadi tentang Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan cerita tentang beliau bisa menambah rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi, dan terutama kepada baginda Nabi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.